mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pelajaran kita hari ini. Coba doanya dipimpinnya. Mari kita berdoa. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu sebentar ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Keterangannya nak? Saya Ibu. Nggak mau sakit ya, karena situasi sudah seperti itu. Mari kita doakan kawan kita tersebut supaya kita sehat dan kembali mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke? Ya. Sebelum kita mulai, mari kita dulu menyanyikan lagu kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita melakukan menyanyi tentang kebangsaan. Mari itu dipimpin. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih nak. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran. Sudah siap semuanya? Sudah Ibu. Semangat belajar hari ini. Semangat Ibu. Nah, ini benar. Kita dulu waktunya. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, udah rapi? Sudah Ibu. Siap? Sudah Ibu. Kita masuk materi selanjutnya dengan materi su'abul. Iya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya Ibu. Iya. Tentang kompetisi dalam kebaikan atau etos kerja. Iya, bagus. Ya, kompetisi dalam kebaikan dan etos Kerja. dalam agama Islam disebut dengan astabiqul Ayo. lomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Ya, itu erat hubungannya dengan materi kita su'abul Iman. Baik, kita mulai su'abul iman. Kenapa kita mempelajari su'abul iman? Apa tujuannya kita mempelajari su'abul iman? Yang pertama, kita mampu menjelaskan makna dari su'abul iman, termasuk pengertiannya, dasar hukumnya, macam-macamnya, baru manfaat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua apa Ibu? Mampu kita menganalisis mereka. Yang mana Ibu? Makna su'abul iman. Baik dari pengertiannya, ya,
baik itu dasarnya, baik itu macam-macamnya, atau dengan tujuan yang keempat ketiga apa itu? Dalam suatu iman itu banyak memiliki cabang yang kita harus meyakini. Tujuan yang keempat, kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah dia tujuan kita mempelajari su'abul iman. Oke, sampai di situ paham? Paham, Ibu. Baik, kita masuk sekarang su'abul iman. Ini ada Ibu mau sajikan tentang infografis. Ya. Infografis tentang materi kita sekarang. Nah, coba perhatikan di infografis ini. Amati, teliti, dan lihat. Nanti Ibu akan ajukan 3 pertanyaan. Ya, coba lihat dulu. Oke, sudah dilihat? Sudah diamati? Baik, ada satu pertanyaan yang pertama. Apa tema yang kamu lihat di infografis tersebut? Sudah ya? Tentang cabang iman Ibu. Iya, bagus. Ini tema kita. Ya, soal iman, cabang-cabang iman. Terus, kemudian pertanyaan yang kedua. Dalam infografis ini, iman itu dibagi berapa bagian? Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diucapkan dalam lisan, diartikan dalam perbuatan, yakni iman. Ya, bagus sekali, 100 ya. Dalam ini infografis ini ada iman itu dibagi menjadi 3, ya, hati, mulut, dan perbuatan. Cabangnya, oke bagus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di dalam infografis ini ada berapa cabang yang dikaji? Ada 77 cabang kehidupan yang dikaji. Iya, 77 cabang. Baik nanti dengan hati, lisan, dan perbuatan. Ini yang kita bahas di materi su'abul iman. Oke, bagus ya. Baik, kita bahas. Ya, apa yang perlu kita bahas di sini? Kita tahu benar apa sih iman itu? Ini yang pertama. Ya, apa sih iman itu? Apa sih iman itu? Nah, siapa yang tahu apa iman? Iya, iman. Yang pertama kita bahas di sini adalah iman. Ya. Nah, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, keteguhan dalam hati. Kalau kita lihat dari hadis Ibnu Majah, katanya iman itu adalah ilmu pengetahuan yang harus sesuai dengan hati, harus sesuai dengan lisan, harus sesuai dengan perbuatan. Itu menurut Ibnu Majah. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam dunia. Itu dia iman. Jadi iman itu harus yakin betul ya kepada Allah. Ya. Jadi iman ini ada 6 pilar. Ya, ada 6 pilar. Apa 6 pilar itu? Kalau dalam agama Islam disebut dengan rukun iman. Berapa rukun iman? Apa itu? Iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Inilah 6 pilar yang disebutkan di dalam iman. Jadi ini harus kita miliki dan harus kita tunjukkan
kehidupan kita sehari-hari supaya iman kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini identik dengan kejujuran. Ya, jujur itu kan harus sama dengan mulut, harus sama dengan kata, harus sama dengan perbuatan, sama. Iman itu juga seperti itu. Keyakinan itu harus sepenuhnya tanpa ada keraguan di dalamnya. Itu dia iman. Ya, sampai di situ ada yang belum paham? Iya, Ibu. Jadi apa sebenarnya soal beriman itu? Soal beriman itu adalah apa perbuatan seseorang ya, yang mencerminkan dirinya itu beriman. Lalu apa itu? Melalui perbuatannya, melalui lisannya, melalui hatinya. Nanti kita bahas macam-macamnya. Bahwa ada berapa dia yang berhubungan dengan hati, ada berapa dia yang berhubungan dengan lisan, ada berapa dia yang berhubungan dengan hati. Nanti bisa dijelaskan di macam soal iman. Itulah ya soal iman. Ya. Kenapa kita disuruh mempelajari soal iman? Pada dasar hukumnya. Ada kan dasar hukumnya? Ada. Dalil itu dasar hukum. Kenapa kita disuruh kita berbuat yang baik-baik ya? Kita itu dituntut untuk mempelajari soal iman ya. Ini ada dasar hukumnya di dalam hadis. Mana hadisnya itu? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Apa di sana itu? Iman itu ada 7 cabang lebih. Yang paling baik, yang paling afdol itu mengucap la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu apa itu? Membuang sesuatu di jalan. Dan malu adalah sebagian daripada iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dasar. Yang pertama tadi aku melihat satu paling bagus yang harus kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Yang paling sedikitnya apa itu? Kamu buang sampah di jalan serta kamu melihat yang merusak jalan. Tahu duri, coba dibuang. Salah satu. Malu, gimana malu? Malu terhadap kita membuat keburukan. Malu ketika kita tidak melaksanakan rasa Allah SWT. Malu ketika kita berhak kepada orang tua. Itu salah satu cabang Tuhan yang harus kita gunakan di dalam diri kita dan harus kita realisasikan dalam kehidupan kita di rumah. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Ibu. Apa di situ ada yang kurang jelas? Iya, Ibu. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Ibu. Masuk kita cabang-cabang Iman. cabang-cabang iman itu ada berapa tadi? 77. Ya, yang menyangkut dengan hati ya. Ada yang menyangkut dengan hati, ada yang menyangkut dengan lisan, ada yang menyangkut dengan perbuatan. Menyangkut dengan hati itu bagaimana Ibu? Yang menyangkut dengan hati itu salah satunya apa? Iya, beriman kepada Allah. Ada dari inilah dia yang menyangkut dengan hati. Keyakinan itu sebenarnya kepada Allah tanpa ada keraguan di dalam hati itu menyangkut dengan hati. Dengan apa itu? Dengan dekatkan diri kepada Allah. Salah satu. Sholat itu kewajiban kan? Kewajiban, Ibu. Dengan sholat juga kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan kamu. Tanpa sesuai nanti, kalau harusnya harus sesuai dengan hati, harus sesuai dengan mulut, harus sesuai dengan perbuatan. Kalau tidak sesuai dengan hati, mulut dan perbuatan namanya nabi. Jadi baik kita masuk nanti bagian yang berhubungan dengan hati atau yang lisan. Yang berhubungan dengan lisan ada berapa? Ya ada 7. Nanti kita buat potong jadi 12. Kemudian yang berhubungan dengan perbuatan ada berapa?
30. Nanti kita buat tugasnya mencari berapa yang berhubungan dengan hati, berapa yang berhubungan dengan lisan, berapa yang berhubungan dengan perbuatan. Kalau itu ada yang kurang jelas kan? Iya, Ibu. Bisa kita buat kelompoknya? Bisa, Ibu. Oke. Kita bagi kelompok menjadi 3 bagian. Oke, kelompok pertama tadi kelompok pertama itu yang mau didiskusikan, yang mau diselesaikan itu kelompok 1 hati yang berkenaan dengan hati. Kelompok 2 yang berkenaan dengan lisan. Ada berapa dia? Nanti didiskusikan. Kelompok 3 yang berhubungan dengan perbuatan. Ada berapa dia? Nanti didiskusikan ada berapa. Kemudian nanti setelah selesai kita presentasikan ke depan hasil dari apa yang kamu telah diskusikan bersama dengan kawan-kawan. Silakan ya. Mulai. Sudah selesai? Selesai. Bisa kita presentasikan? Sudah, Ibu. Oke, silakan lanjut kelompok 1. Silakan presentasikan apa hasil dari diskusi kalian. Silakan kan? Ya, diskusi silakan kelompok yang lain coba perhatikan, nanti kalau ada yang kurang apa yang pertanyaan silakan diajukan pertanyaan apa yang nggak paham di materi mereka. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cabang-cabang hati. Ada 30 cabang iman yang berkaitan dengan hati atau akidah dalam Islam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan tak buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Sembilan, iman bahwa orang muslim akan tidak di surga dan orang kafir akan tidak di neraka. 10, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang memuliakannya.
Itulah cabang-cabang dari hati. Hati merupakan pusat keimanan dan awal mula munculnya niat baik. Aspek iman yang berhubungan dengan hati mencakup keyakinan, perasaan yang bertanam di dalam hati seseorang, seperti keikhlasan, tawakal, rasa takut kepada Allah dan cinta kepadanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Ada yang bertanya? Coba silakan bertanyakan. Ada? Ya, mana? Bagaimana cara mengamalkan dengan hati? Iman yang dimaksud dengan iman, mengamalkannya dengan hati. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjawab. Mengamalkannya dengan hati itu bisa seperti kita sholat melalui, kan kita kalau sholat itu melalui niat kita, melalui dari hati. Nah, dari situ kita bisa menunjukkan kalau kita mau sholat itu berarti tergantung dengan niat kita sendiri. Ya. Oke. Siapa lagi pertanyaannya? Udah? Ya, Silahkan ditutup nomor 1. sekian presentasi dari kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus dan cukup memuaskan, ya. Baik, kelompok 2 silakan maju. Ini bagian dari pesannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami tentang cabang-cabang saubul iman tentang mengenai ucapan yang diucapkan dengan lisan. Ada beberapa cabang yang diucapkan dengan lisan, seperti 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, 2. Membaca kitab suci Al-Quran, 3. Membaca dan belajar dan menuntut ilmu, 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain, 5. Berdoa, 6. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar, 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Hanya segitu cara-caranya yang ada di Oke. Ya, pada kelompok lain coba ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Ada yang menanyakan dari hasil diskusi mereka? Ya, nomor 1, silakan. Bagaimana cara kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang cabang-cabang dari iman lisan? Ya, saya terima pertanyaan dari kelompok 1. Ada lagi yang bertanya? Iya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cica. 1. Bagaimana cara menerapkan tentang mengenai lisan? Seperti pada saat selesai sholat, kita bisa membaca Al-Quran dan berzikir. Iya. Bagus ya. Sudah? Ada lagi? Iya. Oke, tutup ya. Nomor 2. Cukup sekian itu hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Karena Tuhan kami berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam mempresentasikan cukup bagus juga ya, sama dengan kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 3 silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang amalun bil arkan, yaitu mengamalkan iman dengan perbuatan.
Satu, bersuci atau toharo termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Dua, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengkodok sholat. Tiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menyebut Taurat ketika sedang salat maupun ketika tidak salat. 12. Melaksanakan kurban. Menunaikan wilayah hutang. 15. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan senang kerabat serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan waktu dan tempat. Iya. Ya, kalau silakan. Kami dari perempuan. Bagaimana cara kami terima pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengamalkan iman dengan perbuatan? Caranya cukup simpel. Seperti kita beriman sebagai seorang muslim, kita tentu berbuat seperti seorang muslim juga. Jika kita beriman, tentu kita akan beribadah dan mengikuti ajarannya. Ya. Nah, kemudian jika ada yang bertanya lagi, ada lagi? Ada lagi? Oke, kelompok 1. Bagaimana cara kita untuk melakukan haji ini kalau kita muslim? Kami terima pertanyaannya dari kelompok 1. Bagaimana kita mensucikan diri jika kita ingin beribadah atau sholat? Tentu saja kita harus mensucikan diri dengan cara berwudu, berniat melalui hati, lalu berwudu, mengikuti cara-caranya, mengikuti aturannya. Oke. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan duduk. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dan semangat dan menguasai materi. Oke. Dengan presentasi yang sudah kalian saksikan, tercaputlah dalam iman dan materi kita sekarang. Yang kesimpulannya apa di sana? Iman itu harus yakin penuh dalam hati, tanpa ada keraguan di dalamnya. Kemudian iman itu harus sesuai dengan mulut, hati, dan perbuatan. Kemudian baru kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di situ sudah paham anak-anak ibu? Sudah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sampaikan untuk minggu depan kita masuk materi menghindari untuk bergoyah-goyah. Silahkan nanti baca di rumah, nanti minggu depan kita bahas kembali. Oke? Oke.